partai saya sendiri aja nggak kalah-kalah, karena kami itu bonding, tahu nggak? Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya. Semua itu coba sadarlah hatinya, sadarlah. Pertanyaan saya, orang sekarang berbudi apa enggak? Enggak. Loh ya dong. Makanya saya bilang, Polri, kamu tuh saya bikin loh. Gimana saya nggak pesan? Nah, ya kalau yang bawaan teruskan pasti, Bu saya kan tertulis perintah. Kalau enggak kan kalau masih harus digeser. Kalau enggak diturunin pangkat lah. Jadi kemana budinya? Terus saja beraninya melawan rakyat. Yang takut kepala desa ngadu. Kados pundi Bu? Saya kalau orang Jawa saya jawab juga. Kados pundi Bu? Nopo? Lah kok kados mayat? Ngata nggih polisi niku. Lah apa? Lho Bu, kok kita itu disuruh ini? Enggak dikasih duit, udah gitu apa? Lah kok mboten bantu. Nah ngomong oke, saya tidak ngomong. Masa saya disuruh nyobrosnya yang sono? Lah kamu maunya nyobros yang ngendi? Kulo ini sing mriki gitu. Terus aku ketawa, ini coblosan gandeng. Boleh Bu, boleh hak kamu. Pemilu langsung itu apa sih? Memberikan hak kepada rakyat penuh untuk boleh memilih siapa yang ingin dia pilih, gitu. Nah ini kan udah gak jelas. Orang disuruh ini siapa ya? Ada surveyor. Aku tuh sampai mikir pintar banget karena di psikologi saya belajar statistik. Statistik itu juga untuk survei. Jadi saya tahu gitu. Siapa tuh ya? Di bulan Maret membuat ramalan. Entah ramalan atau pokoknya yang akan menang Pak Prabowo 1 putaran. Aku tuh sampai geruk-geruk tanah. Kok dia bisa menunggu? Lah saya yang punya tentara, saya ketua umum partai sah. Kok bisa ya? Oh aku udah bilang Pak, ini direncanakan gitu deh. Kok susah amat. Aih gawat ya, gawat toh. Saya baca ini aja, saya bilang gawat. Jadi dibayai diomongin setelah reformasi, karena dianggap kalau presiden terlibat lama gitu kan. Nah udah oke, kita putuskan hanya boleh 2 kali 5 tahun kalau kepilih lagi. Nah ini kok digituin gitu. Nah ini makanya nggak tahu nih di buku tebal ini ada nggak kayak gini-gini ya. Etika moral dan peradaban yang baik adalah modalitas kemajuan peradaban bangsa. Jangan sepelekan hal tersebut. Sejarah mencatat bagaimana ketika etika dan moral kebenaran itu hilang, diabaikan, dan hukum jauh dari keadilan, maka yang ada adalah nanti tirani kekuasaan. Nah, kalau cuma kuasa gitu doang, ya kalau udah main senjata. Watak tirani ini kini berubah bentuk menjadi otoritarianisme baru. Meskipun dibungkus dalam wajahnya yang nampak santun dan populis sekalipun. Apa yang terjadi saat ini adalah titik terendah praktek etika, moral, dan hati sanubari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum menjadi alat kekuasaan. Aparatur negara yang seharusnya netral pun disalahgunakan bagi kepentingan elektoral. Profesor Ikrar Nusa Bakti mengatakan bahwa diperlukan, saya sampai hitungannya kayak opul. Itu kan berarti 25 tahun toh. Coba. Udah gitu kan ganti-ganti toh presiden. Nah kalau presidennya api, nah kalau presidennya orang api, pusing saya.
hari pemilu untuk memperbaiki kerusakan demokrasi yang terjadi saat ini. Tapi saya juga cocok. Nah karena apa? Ya, saya kan tadi bilang saya yang menyelesaikan BLPI sampai mendapat award dari luar negeri. Karena Indonesia katanya itu bisa lepas sebagai negara pertama dalam krisis. Itu benar. Nah, gitu loh. Nah, ini utang aja dari mana sih yang pintar itu kok tulis utang? Tapi kita berapa sih? Kasihan deh Mbak Ani. Ya waktu ketemu saya, Ibu kenapa sih aku disuruh jadi layu? Coba kasihan nggak? Mbak, demi bangsa dan negara Mbak, nyuwun sangat. Udah dia diem. Terus dia, aku dibilang gitu, aku pergi ke kuburan orang tua. Aku nangis geruk-geruk. Nah kok? Nanti kalau Mbak Ani, ngapain aku diomongin kayak gitu-gitu? Dan beliau dijadikan expo visio di Nah terus kan, ya bener no. Ya itu kan, lah tapi coba deh pikir. Ayo, siapa orang yang ngerti sekarang keadaan keuangan? Boleh sebut nama ke saya nyari aja sampai kucing. Panggil Pak. Pak, ini saya Menteri Keuangan saya, Pak Mudiono. Saya diskusi. Pak Jaton, karena kan dianggap kita itu zakon kabinet, wah keren. Aku bilang, Mas tolong ini, siapa yang kira-kira bisa diusulkan sebagai Menteri Keuangan? Waduh, aku udah mikir Pak, mikir nggak? Lah kok pusing Pak, aku ya tambah pusing no. Kalau beliau kan ngomong jawab. Artinya apa? Kalau nggak kejadian nih, bayar utang, ntar ya tanya aja sendiri. Tapi saya terus terang begini, gawat. Nah, terus ini Pak Sukidi itu ada. Terus menyerukan betapa bahayanya watak kekuasaan otoriter populis dengan ambisi kekuasaan yang begitu tinggi. Sampai Butet aja, aku bilang sama Mas Butet, kalau main-main politik aku, lah saiki ya perlu seniman yang main politik Pak. Sekarang nonton terus, nonton terus, apa isinya? Terus kan, ngomong saya tahu kan gitu. Ini ojo nguntar negara. Sampai civil society tadinya kan bungkem pikir kita negara aku sih duit diri ya. Iya, ngomong aja. Akhirnya mulai daripada ngikut bersuara. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi jangan menyerah, sama seperti saya. Yuk, ketika itu tuh ada deh sekarang dikeluarin saya sendiri ya. Saya waktu itu udah tuli itu. Kan udah anak-anak itu kan cinta. Terus udah gitu ada ngomong juga ya, betapa saya bangga anak-anak itu saya PDI kasihan deh tentara tuh pada lemes. Loh kamu tahu ada lemes, makanannya yang dikasih itu basi. Oh masuk kan kita masak ya di JPP itu kita kan masak iya ibu, kita kan masak, boleh nggak kasih makanan ke mereka? Boleh, kenapa? Terus aku bilang, oh baik amat kamu ya, kata ibu mesti gitu. Lah kita kan yang dikurung sama mereka, kali nanti ditembak, ya biarin aja, kita kasih kebaikan juga. Jadi lucu toh, udah gitu ada nih, ibu ada yang ngomong bisa nggak beliin
odol sama itu sikat gigi. Nah, ngapain lu ngurusin itu anak-anak saya pakai odol sikat gigi? Mereka kan disuruh jaga terus, nggak. Mereka bilang belum gosok gigi, kan tahu baunya. Ini pengalaman saya sebagai ketua umum partai. Tahu kenapa partai saya sendiri aja nggak kalah-kalah? Karena kami itu bonding, tahu nggak? Ini hari ini saya diundang Tuben sama si Bahlil. Yo kan HUT ini apa? Golkar. Terus saya suruh sopo yo. Tadi bukan situ toh. Saya suruh ke sana sampai. Oh Pak Utut. Apa ketua fraksi. Terus aku tuh mikir. Aku bilang masuk. Aku diundang ke Golkar. Terus engkau aku murang. Apa cengar cengir yo. Iya. Karena aku dimusuhi jagat Dewa Betara. Sekarang diundang, bingung aku. Iya jadi kata saudara ibu ini aja deh. Apa namanya? Delegasikan. Nah, siapa ibu mau delegasikan? Nanti kalau terlalu bawah dibilang enggak ini. Saya enggak apa ya. Sebagai tamu enggak hormat. Kalau ketinggian nanti dipikir udah mau gabung lagi. Keren nggak? Ayo jangan diam Pak Mahfud. Kasih itu gue jempol gitu loh. Betul nggak? Ini ya pusing saya. Hanya untuk sampai yang mau suruh. Banyak yang bilang itu gabung lah. Nah gabung gue dapetnya apa? Presiden belum suka udah nih jangan bilang nanti nanti yang lain bilang dia datang belakangan jadi nggak bisa dapat 2 atau 3 1 aja deh gitu, udah gitu dicariin yang paling jelek aku. Ini bukan ya sedikit negara ini coba masuk nggak kasihan nama yang memerdekakan republik dengan jiwa raga itu. Aduh, jangan takut, itu juga manusia kok. Juga apa sih? Nggak ada deh yang bakal abadi. Aduh, iya. Nah, saya aja juga pensiun jadi presiden. Sekarang masih keren. Ini katanya udah diminta oleh seluruh ini anggota partai secara aklamasi kalau ada nanti kongres ibu mesti jadi lagi, enak aja emangnya cuma nggak boleh pensiun. Aku kan bilang gitu. Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih supaya pada kedengeran ya. Coba kamu mau awut-awut partai saya. Itu ya yang keren apa sih ya? Tepuk tangannya. Berarti kalian saya setengah hati. Atau ada juga barangkali di sini yang 2 kaki. Ya kalau berdua ini udah tahu tapi ya. Jadi bukan sebagai hanya Megawati Soekarno Putri, tapi saya berbicara sebagai anak bangsa yang telah ikut tuh berdarah-darah. Tahu kalian belum rasain berdarah-darah. Udah